Zoom maupun yang berada di channel-channel YouTube. Selamat sore menjelang malam buat Bapak Ibu yang berada di Amerika. Selamat malam buat yang berada di Jerman. Jumpa lagi kita dalam renungan pagi Jemaat Adonai di pagi hari ini. Mari kita siapkan kita untuk memasuki ibadah kita. Dan kita akan masuk dalam ibadah pagi dengan mengangkat sebuah pujian yang akan Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bu Eni. Kami persilakan. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi Indonesia. Saat ini kita mari berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Pujian yang melantunkan bahwa Engkau sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, untuk membenahi diri, untuk mempersiapkan kehidupan kami. Kelak kami bisa bertemu muka dengan Engkau ya. Pagi hari ini Tuhan, renungan pagi Sema Adonai, kami mau Bapa duduk manis diam untuk memuji, menyembah, merenungkan kebenaran firman. Ini kami Bapa, kami siap menerima berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami hari ini. Berkati hamba-Mu, Pendeta Daniel Palungan, yang Engkau kirim untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Berkati keberadaan kami semua di dalam Jum Sema Adonai ini, sehingga setiap kami tidak seorang pun luput ya Bapa, akan menerima kasih anugerah-Mu melalui pernyataan firman. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadirat-Mu, urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, mari kita membuka kitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ke-18. Pembacaan akan dimulai dengan Pak Aras Tuhan, terus dilanjutkan buat kami persilakan. Wahyu 18. Jatuhnya Babel. 1:5. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu,
dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Ayat 6 sampai 10, balaskanlah kepadanya sama seperti dia balaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, "Aku bertata seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar. Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." 11:15. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu, sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, "Sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi." Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksanya, dan sambil menangis dan meratap. Ayat 16 sampai 20, mereka berkata, "Celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, "Kota manakah yang sama dengan kota besar ini?" Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil merangis dan meratap. Katanya, "Celaka, celaka, kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus,
rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Babel tidak akan bangkit lagi. 21-24. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar ini akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan diketemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu akan pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bang Atas. Terima kasih Bu Ana atas bacaan firman buat kita. Selanjutnya renungan firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel. Kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Pada hari ini kita akan membahas Wahyu pasal 18. Ya. Tapi sebelum saya masuk bagian demi bagian, ya, ada ayat demi ayat, tetapi juga ada beberapa yang terkelompok di dalam beberapa ayat. Ada hal-hal yang saudara perlu pahami juga untuk bisa memahami Wahyu pasal 18 ini dan juga pasal 17, ya. Yang pertama adalah saudara harus membaca pasal 18 ini dengan membaca Yeremia pasal 51 dan Yeremia pasal 52. Juga membaca Yesaya pasal 13. Nah, ini berarti bahwa apa yang dilihat oleh Yohanes ini bukan sesuatu yang baru, ya, tetapi sesuatu penegasan, kemudian ada yang penyampaian secara detail-detail. Nah, kembali kepada apa yang saya katakan di pendahuluan itu, karena apa yang disampaikan oleh Yohanes ini sudah pernah juga dikatakan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, ya. Daniel, tapi khusus untuk pasal 18 ini itu Yesaya, kemudian Yeremia, juga Yehezkel. Maka kesejarahan dari Wahyu itu tidak bisa dibantah, ya, tidak bisa dibantah, karena perjanjian lama adalah sejarah dan juga nubuatan-nubuatan pada waktu yang akan datang. Nah, jadi karena itu baca pasal 51, 52 Yeremia dan Yesaya pasal 13 khususnya. Kemudian yang kedua adalah dari Babel ini kita belajar tentang apa yang disebut di dalam prinsip penafsiran nubuatan itu yang namanya the law of double reference, yaitu hukum penafsiran penggenapan berganda. Sekali ini dinubuatkan, tetapi penggenapannya dua kali. Nah, ketika Yesaya, ketika
Yeremia ketika Yehezkel bernubuat tentang Babel ini, maka pada satu sisi mereka berbicara kepada sejarah dari Babel pada waktu itu. Ya, bagaimana Babel itu akan jatuh secara bangsa kerajaan karena dihukum oleh Tuhan. Tetapi juga sekaligus ketika mereka berbicara tentang Babel itu, mereka melihat jauh ke depan bahwa akan ada peristiwa yang sama, penghukuman yang sama yang akan dijatuhkan kepada Babel. Tetapi bukan Babel yang historis lagi, tetapi ini Babel dalam arti label terhadap satu kerajaan yang akan muncul pada akhir zaman. Dan dari pasal 18 ini saya akan memperlihatkan nanti kepada Bapak Ibu bahwa Babel ini tidak akan pernah bermain lagi di dalam percaturan sejarah dunia secara politis, apalagi sebagai kerajaan yang superpower, oleh karena penghukuman telah dijatuhkan dan itu tidak akan bangkit lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga dari ini, saudara bisa melihat kenapa Babel itu disematkan kepada perempuan seperti di dalam Wahyu pasal 17 itu adalah karena dosa yang diperbuat oleh Babel ini itu memang betul-betul dosa yang memuncak di hadapan Tuhan sampai ke langit, sampai ke awan-awan. Jadi dosa yang diperbuat oleh bangsa Babel itu akan dilakukan juga oleh bangsa yang akan bangkit di kemudian hari, yang dikatakan di dalam pasal 17 itu yang pernah ada, sekarang tidak ada, tetapi akan ada lagi, dan itu adalah raja atau kerajaan yang ke-8. Salah satu dari yang pernah ada itu. Nah, jadi akan bangkit lagi satu kerajaan yang besar di masa yang akan datang, dan kerajaan itu dosanya akan mengadopsi semua dosa bangsa Babel di dalam sejarah, tetapi kemudian akan ditambahkan juga dengan dosa dari bangsa itu sendiri, sehingga dosa dari Babel yang akan datang itu juga akan meningkat ya, sampai ke langit, sampai ke awan-awan itu. Nah, jadi karena itu maka saudara harus membaca itu. Nah, yang kedua, yang berikut adalah bahwa Wahyu pasal 17 dan pasal 18 ini dua-duanya berbicara tentang Babel, tetapi kalau pasal 17 itu penghukumannya itu lebih ditujukan kepada orang-orangnya yang ada di Babel yang akan datang itu, ya, pelaku-pelaku kejahatan yang ada di Babel itu, atau kota, ya, kota yang duduk di atas binatang, perempuan yang duduk di atas binatang itu. Tetapi di pasal 18 ini penghukumannya itu lebih banyak ditekankan atau dibicarakan tentang terhadap kotanya. Ya, bagaimana kota Babel yang akan datang itu akan dihukum oleh Tuhan, sehingga akan muncul diksi-diksi atau deskripsi-deskripsi yang menggambarkan tentang betapa memilukannya kota itu nanti ketika penghukuman telah dijatuhkan oleh Tuhan atasnya. Nah, jadi karena itu saudara, maka kita harus memahami itu. Saya tegaskan itu lebih dahulu lagi. Nah, yang berikut yang saya perlu sampaikan dari Wahyu pasal 18 ini adalah tetap pada kesejarahan, tetapi cara penyajiannya itu oleh Yohanes berdasarkan dengan ilham Roh Kudus itu disampaikan di dalam bentuk puisi. Ya, jadi percampuran antara narasi dan puisi di dalam penyampaian atau penyajian tulisan oleh Yohanes ini. Nah, dengan itu saudara, maka kita akan mudah untuk memahami dan tidak terlalu banyak hal yang perlu ditafsirkan dari Wahyu pasal 18 ini kalau memang kita sudah memahami prinsip itu, dan kita akan melihat ini nanti di dalam
sejarah ya bagaimana akan digenapkan kepada bangsa yang akan datang. Itu yang saya sudah katakan di Wahyu pasal 17 itu adalah Roma baru yang akan bangkit di akhir zaman. Nah, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, ini bagaimana malaikat akan melangkahkan kaki dari surga turun ke atas bumi ini, dan dikatakan bahwa malaikat ini memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain oleh karena malaikat ini bersinar bagaikan matahari sehingga seluruh permukaan bumi itu menjadi terang benderang oleh kehadirannya. Dan ini saudara-saudara sesuatu yang juga biasa terjadi di dalam Alkitab. Bandingkan ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai. Nah, waktu dia habis bertemu dengan Tuhan, keluar dari hadirat Tuhan itu, maka Alkitab melaporkan itu wajah Musa, kulit Musa itu menyala bagaikan matahari sehingga orang-orang Israel itu tidak sanggup untuk memandang dan menatapnya. Ya, Musa dalam berkomunikasi dengan bangsa Israel pada waktu itu dia harus menyelubungi wajahnya karena penuh dengan sinar kemuliaan Allah yang tidak sanggup orang Israel untuk menatapnya. Nah, jadi demikian juga dengan malaikat ini, karena dia keluar dari hadirat Allah, datang kepada manusia, datang ke bumi yang penuh dengan dosa, maka sinar kemuliaan Allah itu meliputi sehingga dapat menyinari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa di bawah kolong langit ini. Nah, jadi itu merupakan satu penyataan tentang malaikat yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ya, ini kita harapkan saudara supaya kita anak-anak Tuhan juga senantiasa diliputi dengan kemuliaan Allah sehingga kita dapat menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dan ia berseru dengan suara kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh-roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang kubenci. Ya, saya bacakan ayat-ayat referensinya supaya saudara bisa melihat keterkaitan antara kitab Wahyu dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Ya, Yesaya pasal 13 ayat yang ke-19. Ya. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Sodom dan Gomora, saudara masih ingat? Di dalam kitab Kejadian itu yang disambar dengan api yang turun dari langit sehingga nyalanya itu membumbung sampai ke langit. Tidak ada penduduk untuk seterusnya, ya, dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, burung-burung unta dan akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Ya, anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Nah, jadi kita melihat di sini apa yang disampaikan oleh Yohanes atau apa yang dilihat oleh Yohanes di dalam hal ini itu sudah sama dengan apa yang dinyatakan baik oleh Yesaya maupun oleh Yeremia. Nah, karena itu ini tidak perlu
tafsirkan lagi. Bagaimana kota yang megah itu akan menjadi sunyi sepi dari manusia, sehingga dia akan menjadi taman kesukaan bagi hewan-hewan, binatang-binatang liar yang najis, yang dibenci oleh Tuhan. Ya, tidak ada penafsiran ya, tidak ada penafsiran. Saya hanya coba untuk mempertegas aja kepada Bapak Ibu. Nah, ini alasan mengapa kota itu dimusnahkan oleh Tuhan, karena semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, ini menandakan bahwa betapa dosa dari kota Babel, tanda petik, yang akan datang itu punya pengaruh buruk, pengaruh jahat kepada segala bangsa. Nah, dan di sini diperlihatkan bagaimana proses penjalaran, penularan, menjalarnya dosa daripada bangsa atau kota yang besar itu adalah melalui jalur politik. Akan ada konspirasi jahat di antara raja-raja di muka bumi dengan kota itu atau pemimpin kota itu, sehingga melalui jalur politik ini maka semua kejahatan itu akan menjalar sampai kepada semua kerajaan. Dan yang kedua, jalur yang kedua adalah melalui jalur ekonomi. Jalur ekonomi ini akan dipakai oleh iblis untuk bagaimana dia menyebarluaskan pengaruhnya atas segala bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Dan saya kira contoh dari beberapa yang saya sudah sempat sebutkan itu, bagaimana politik itu menjadi satu jalan raya bagi menyebarnya dosa-dosa di atas muka bumi ini, ya. Ya, di Indonesia itu kalau konspirasi politik itu sudah begitu nyata, ya. Tetapi bagaimana di Jerman dengan keputusan atau dengan kebijakan politis, maka dibolehkan seorang anak itu menikah dengan saudara kandungnya, atau bahkan boleh bersetubuh dengan ibu kandungnya, dan itu tidak ada hukum yang melarang lagi di Jerman karena semua yang dulu itu dicabut. Dan bagaimana di Amerika ini literatur saudara, ya, jadi saya baca dari literatur bagaimana di Amerika tentang LGBT yang dulu hanya ada salah satu negara bagian itu, tetapi kemudian secara bertahap akhirnya negara-negara bagian lain di Amerika itu ikut untuk mengundang-undangkan LGBT, bahkan kemudian seks bebas itu. Ini jadi kebijakan politis itu begitu efektif untuk menjalarkan kejahatan, dan negara-negara yang memiliki kekuatan itu akan mudah untuk mempengaruhi kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa yang lebih kecil, ya. Seperti di Indonesia sekarang ini lagi begitu ketar-ketir takut dengan bangsa Cina, oleh karena mereka anggap bahwa dengan kekuatan ekonomi dan kekuatan teknologi Cina ini akan mengancam kedaulatan secara budaya ataupun juga secara ekonomi di Indonesia. Maka banyak orang yang bereaksi terhadap kerjasama yang diputuskan oleh Jokowi dengan Cina itu. Nah, itu sesuatu yang biasa secara politik. Nah, secara ekonomi, saudara, itu ya saya kira sudah tidak masalah lagi untuk karena bagaimana ya komoditi-komoditi ya, seperti anggur-anggur yang memabukkan itu. Dan yang satu lagi yang saya lihat sekarang ini, bagaimana jalur, ya, untuk menyebarluaskan pengaruh kejahatan dari iblis atau kota-kota besar kepada kota-kota kecil itu adalah melalui teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan ini yang sekarang ini begitu dikhawatirkan juga oleh orang-orang tua, bahkan rohaniawan-rohaniawan di dunia dan di Indonesia. Bagaimana
internet itu telah merusak moral begitu banyak anak-anak muda, sehingga mereka itu sudah termakan dengan kehidupan yang bebas, yang secara budaya ketimuran itu tidak begitu dipantaskan, tetapi karena pengaruh internet, maka Indonesia atau negara-negara yang lebih tradisional secara kultur itu sudah terpengaruh juga oleh kehidupan bebas yang ada di dunia barat, ya. Ini maaf, bukan untuk mendeskripsikan negara barat dalam hal ini, tetapi sejarah bahwa perkembangan teknologi itu datang dari barat ke timur, khususnya ke Indonesia, dan itu sangat banyak dampak positifnya, tetapi juga di dalamnya sangat banyak dampak-dampak negatifnya. Nah, saya tidak mempersalahkan teknologinya, tetapi bagaimana orang-orang menyikapi perkembangan teknologi itu, nah itu yang akhirnya berdampak kepada mereka. Nah, jadi itu sebabnya kenapa kota itu dimusnahkan oleh Tuhan, oleh karena dari satu kota saja seluruh dunia menjadi terdampak secara immoral. Nah, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya." Nah, ini adalah himbauan supaya orang-orang kudus, baik secara sejarah di dalam Perjanjian Lama maupun juga di dalam Perjanjian Baru, ya, Paulus itu menasihatkan kepada jemaat di Korintus, karena Korintus pada waktu itu merupakan satu kelompok orang Kristen yang, ya, kalau kita membaca itu kaya dengan karunia-karunia, tetapi di Korintus ini juga jemaat Korintus, ya, dosa begitu nyata juga, sehingga dikatakan oleh Paulus, ya, walaupun kamu begitu semarak di dalam berkarunia-karunia, tetapi juga kejahatan kamu itu terdengar sampai ke ujung, dan tidak ada dosa di antara jemaat atau orang-orang lain di atas muka bumi seperti kamu, karena tidak ada dosa dari seorang anak tidur dengan istri ayahnya. Itu dosa itu ditemukan di dalam jemaat di Korintus. Nah, karena itu Paulus menghimbau supaya orang-orang kudus, orang-orang percaya itu menjauhkan diri. Nah, ini berarti saudara ada satu tindakan aktif yang orang-orang kudus itu harus lakukan. Ada inisiatif, ada tindakan nyata untuk menjauhkan diri dari dosa. Karena kalau mereka bersikap pasif, ya, tunggu disingkirkan oleh Tuhan, ya, berarti kebebasan orang itu menjadi hilang. Nah, karena itu maka ada himbauan di sini kepada orang-orang kudus supaya berinisiatif dan bertindak untuk menolak pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh dosa dari kota yang jahat itu, baik Babel historis di dalam Perjanjian Lama, dunia sekarang ini di mana gereja hidup juga harus menjaga diri supaya tidak terkontaminasi oleh dosa dunia, dan di masa yang akan datang, ya, karena nanti kita melihat di situ bahwa pada masa tribulasi akan hidup orang-orang yang takut akan Tuhan, dan di tengah-tengah manusia yang sudah terang-terangan untuk melakukan perlawanan kepada Tuhan. Dan di sini orang-orang kudus pilihan Allah itu dihimbau untuk mengambil satu tindakan berdasarkan kebebasannya menjauhkan diri dari orang-orang yang berbuat jahat itu, ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebaikan, ya. Ya, jadi hati-hati saudara, ya. Ini implementasinya bagi kita sekarang ini, hati-hati di dalam pergaulan, hati-hati di dalam menjalin kerjasama.
secara khusus sebagai hamba Tuhan, saya berkata kepada saudara, hati-hati dengan pendeta-pendeta yang pengajarannya sesat. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang pengajarannya sesat itu, maka saudara lambat atau cepat akan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang sesat itu. Ya, ini sesuatu yang menjadi kewajiban saya, saudara, karena itu saya mengambil peluang yang diberikan oleh Sema Adonai ini, karena bagaimana saya melihat sekarang ini, pengaruh-pengaruh buruk itu bukan hanya datang dari orang-orang jahat, tetapi pengaruh buruk itu juga datang dari orang-orang saleh, orang-orang agamawan, orang-orang yang begitu religius, ya, tetapi pengaruh buruk. Nah, karena itu maka jemaat di sini dihimbau untuk betul-betul memiliki kemampuan, kapabilitas untuk menyaring setiap informasi agar tidak terjebak di dalam dosa yang diperbuat oleh orang-orang yang jahat, baik yang terang-terangan jahat maupun juga yang tidak sadar kalau dia itu berbuat jahat melalui rohaniawan, ya. Saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan apologet itu tentu sudah tahu bagaimana situasi berdiskusi dengan orang-orang agama lain itu, dan ini di kalangan pendeta-pendeta juga mesti diwaspadai. Nah, lalu aku mendengar suara lain dari surga, katanya, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Oh, ini tadi sudah, ya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Sudah terang-terangan dosa, terang-terangan kejahatan, terang-terangan perlawanan mereka kepada Tuhan, ya. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu, saudara. Ya. Dulu ada teman yang waktu kami masih sekolah dulu di Petamburan, dia katanya saya terbeban untuk pergi menginjil ke Tanah Abang Bongkaran. Ya, saudara yang tahu di Jakarta era-era 80, 90 itu Tanah Abang Bongkaran itu apa? Adalah satu lokalisasi yang liar di mana di situ terjadi pelacuran. Dan katanya teman ini terbeban untuk datang ke situ untuk menginjil. Ya, kami teman-teman yang mendengar itu, kami hanya berkata ya hati-hati saja gitu. Ya, jadi sudah tahu kejahatan, tetapi mau mendekatkan diri kepada kejahatan itu. Justru di sini dikatakan bahwa dosa itu telah memuncak sampai ke langit, dan karena itu hindari, jangan sampai saudara terlibat, ya, dalam dosa-dosa mereka. Nah, balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya itu. Jadi di sini ada kata 2 kali lipat. Penghukuman Tuhan yang akan dijatuhkan kepada kota yang berlabel Babel itu akan di2 kalikan. Ya, saya baca dari ada satu buku, ya, yang saya baca tentang kitab Wahyu ini, dia berkata bahwa di2 kalikan di sini itu berarti sempurna, disempurnakan penghukuman yang akan dijatuhkan ke atas kota Babel itu. Jadi betapa dahsyatnya penghukuman Tuhan atas kota yang menjadi pusat pemerintahan antikris ke seluruh bumi itu. Ya, dahsyat. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Jadi kejahatannya itu akan dihukum oleh Tuhan, dan salah satu kejahatan yang disebutkan di dalam ayat yang ke-17 di sini adalah kesombongannya lagi. Karena dengan segala kekuasaan dan segala kemewahan yang dia miliki,
maka dia berpikir dia akan selama-lamanya menjadi ratu, menjadi kota yang mewah, kota yang menjadi primadona bangsa-bangsa. Tetapi dia akan menjadi kota yang sunyi dan sepi. Ya, saya agak percepat ini karena sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Betapapun kuatnya kota itu secara politis, secara ekonomi, secara fasilitas persenjataan, itu tidak akan berarti ketika Tuhan sudah bertindak atas kota itu. Jadi Tuhan yang menghakiminya adalah Tuhan yang kuat. Ada ayat referensi yang saya masukkan di sini, saudara. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapi apabila mereka melihat asap api yang membakarnya itu. Jadi kemudian apa yang dialami oleh kota yang besar, kota yang mewah, kota yang agung ini, itu berdampak secara langsung kepada raja-raja di bumi yang hidup dari kota itu. Sehingga dikatakan bahwa seluruh bumi, semua raja-raja di atas muka bumi itu akan meratapi dan menangisi. Mengapa? Kalau kita baca di bagian-bagian berikutnya itu. Oleh karena mata pencaharian mereka itu telah dilenyapkan oleh Tuhan. Mereka hidup dari kota itu, tetapi pusat kehidupan mereka itu telah dimusnahkan oleh Tuhan. Dan karena itu raja-raja di atas muka bumi ini menjadi meratap, menangis. Mereka berdiri jauh-jauh karena takut siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghukuman. Nah, kata 1 jam di sini berarti, saudara, penghukuman ini akan dijatuhkan pada hari-hari terakhir dari zaman Antikris yang 7 tahun itu. Ini akan berlaku bersamaan dengan terjadinya perang Harmagedon itu. Maksudnya berdekat-dekatan di hari-hari itu. Jadi di hari-hari terakhir dari masa tribulasi ini, penghukuman Allah akan memuncak atas muka bumi ini, sehingga dalam 1 jam maka kota besar itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Sekali lagi di sini mengenai keterangan waktu di dalam Alkitab itu sangat konsisten. Dan penafsir-penafsir 1000 itu bukan merupakan angka bilangan tetapi simbol. Maka coba bantu saya untuk memahami bahwa 1 jam, 1 hari di dalam Wahyu pasal 18 ini juga melambangkan sesuatu periode waktu. Kalau Yub tidak mampu untuk menjelaskan keterangan-keterangan waktu di dalam bagian-bagian lain kitab Wahyu itu, tetapi menah-menah mengatakan 1000 itu merupakan bukan bilangan tetapi angka simbolik, maka itu adalah satu penafsiran yang omong kosong, yang hanya berdasar kepada ketidaksukaan, ketidaksenangan, atau karena otak saudara itu dicekoki dengan ajaran dari buku-buku dan pendeta-pendeta yang tidak menggali Alkitab itu secara keseluruhan. Saudara, ini agak sedikit tendensius di sini, emosi di sini, karena saya tidak terlalu simpati dengan penafsir-penafsir yang begitu gampang mengalegorikan bagian-bagian Alkitab tertentu. Itu sikap saya. Saya tidak akan pernah memandang keterangan waktu di dalam kitab Wahyu ini sebagai satu simbol, kecuali kalau kitab Wahyu itu menjelaskan. Seperti lautan, seperti banyak air itu, seperti perempuan itu dijelaskan di dalam kitab Wahyu sebagai bangsa-bangsa dan juga sebagai kota. Jadi ada penjelasan. Tapi kalau tidak ada penjelasan, saya akan tetap menerima itu sebagai satu keterangan waktu yang real, yang faktual, yang sesuai dengan
yang kita pakai sekarang ini. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak, dan seterusnya. Sampai kepada budak dan bahkan nyawa manusia. Jadi betapa kejinya sistem perdagangan yang dipelopori oleh kota yang besar itu, karena bukan saja benda-benda yang diperjualbelikan, tetapi juga manusia. Dan manusia di sini bukan manusia yang hidup, tetapi manusia yang disembeli itu. Nyawa manusia itu tidak ada artinya di mata orang-orang yang ada di kota itu. Jadi dosa Babel yang sampai ke langit, sampai ke awan-awan, itu dikatakan di dalam Yeremia dan Yesaya itu ternyata kejahatannya dilakukan oleh Babel yang akan datang itu sama dan melebihi. Karena manusia itu bukan dibunuh, bukan disiksa karena dosa kejahatan orang-orang yang itu, tetapi manusia-manusia pada waktu itu dijadikan sebagai satu komoditi. Dan itu legal. Ya, tidak seperti sekarang ini yang kita baca di berita-berita bahwa perdagangan manusia itu juga marak sekarang ini ke luar negeri. Tidak kurang Menteri Luar Negeri Indonesia pernah memberikan satu penyuluhan melalui TikTok bahwa hati-hati dengan orang-orang yang datang menawarkan bekerja di luar negeri dengan gampang, tidak usah ini, tidak usah itu, semuanya akan dikerjakan oleh agen-agen itu. Nah, ini Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan hati-hati karena kamu ini sebenarnya sedang diincar untuk diambil organ-organ tubuhmu untuk diperjualkan ke orang-orang lain di negara-negara lain. Nah, jadi secara tersembunyi, ya, secara tersembunyi. Tetapi pada waktunya nanti itu legal, ya, resmi, sah, dan itu dilakukan secara bebas. Ya, saudara, ya, jadi kejahatan itu akan menjadi memuncak. Nah, tetapi pedagang-pedagang di sini menangis meratap bukan karena kota itu terbakar, ya, tetapi oleh karena bisnis mereka itu menjadi bangkrut, gulung tikar mati total. Jadi kita melihat di sini sifat egoistis yang sangat mementingkan diri sendiri, pura-pura menangis dengan keadaan orang lain, tetapi sesungguhnya dia menangisi dirinya sendiri oleh karena semua mata pencarian, semua sumber penghidupan itu lenyap dalam sehari, lenyap dalam 1 jam. Nah, jadi saudara, begitu kecilnya kota itu sehingga manusia menjadi barang dagangan, ya. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah-indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Ya, ini kemakmuran, keindahan, kesemarakan kota itu tidak akan ada lagi karena pengrusakan yang dilakukan Tuhan dalam 1 hari itu. Ya, mereka memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya, ya, mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis meratap. Ya, ini sikap dari relasi-relasi bisnis dan relasi-relasi politis dari kota itu, ya, ini sampai ke ayat yang ke 16. Mereka berkata, celaka-celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermisi. Ya, ini suatu penggambaran atau deskripsi tentang betapa mewahnya, ya, karena yang pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian-pakaian yang hanya dimiliki atau dipakai oleh bangsawan-bangsawan dan oleh raja-raja, ya, berhias emas, permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan banyak
sebanyak itu menjadi binasa. Dan yang sama, dan setiap nakoda-nakoda, ya ini orang-orang yang juga berbisnis dengan itu, ya, mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh. Ya, dan berseru, ya, saya kira ini saya tidak perlu ulang-ulang lagi. Nah, kemudian di ayat yang ke-20, ini ada peralihan pandangan di sini. Dari pusat kota, berpusat kepada kota dan relasi-relasi bisnis, relasi politisnya, sekarang diarahkan kepada surga, kepada orang-orang kudus. Dan apa yang dihimbaukan kepada orang-orang kudus ini, ya, ini selain karena mereka harus bergembira situasi di mana mereka hidup, tetapi juga atas apa yang terjadi bagi kota itu. Ya, bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Jadi bersukacita kamu yang di sorga dan orang-orang kudus di hadapan Allah, oleh karena kamu tidak mengalami hal-hal yang sedahsyat yang dialami oleh kota yang telah membuat kamu menderita bahkan terbunuh itu. Yang pertama, bersukacitalah kamu hai sorga dan semua yang ada di dalamnya, oleh karena apa yang kamu alami, derita yang kamu alami itu sekarang telah dibalaskan oleh Tuhan, bukan hanya seimbang, bukan hanya setimpal, tetapi 2 kali lebih. Ya, penghukuman Tuhan sempurna atas orang-orang yang menganiaya kamu. Ini di dalam satu buku dia berkata bahwa hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata itu sudah tidak ada rasanya lagi. Ini lebih dahsyat, ya. Perbuatan mereka itu dibalas tidak setimpal dengan kejahatan, tetapi 2 kali, ya, kejahatan mereka itu dibalaskan. Jadi saudara, itulah keadaan dari kota yang akan dimusnahkan oleh Tuhan itu. Nah, sampai di ayat yang ke-21 di sini, ini menjadi salah satu alasan kenapa saya katakan bahwa kota Babel itu tidak akan bangkit lagi, dan bukan Babel yang sesungguhnya yang akan bangkit di akhir zaman, tetapi Babel yang lain, ya, Babel yang hanya mengadopsi kejahatan dan kemudian diberi label. Ya, karena di sini, dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan muncul lagi. Ya, tidak akan muncul lagi. Saya baca satu ayat dari Yeremia pasal 51 ayat 26. Ya. Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar daripadamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal, ya, tempat tandus yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Jadi rupanya kota itu menjadi sumber materi bangunan bagi tempat-tempat lain, tetapi itu setelah dimusnahkan dengan api, maka itu akan ditinggalkan. Dan di sini ada satu nubuatan, ya, atau pernyataan bahwa engkau akan menjadi tempat tandus yang kekal. Berarti sama seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 18:21 ini, ditenggelamkan ke dalam laut dan tidak akan muncul lagi. Nah, berarti Babel, Irak itu sudah tidak akan berperan lagi secara politis yang seperti yang mereka miliki dulu, karena sudah dihukum. Nah, tetapi kalau kemudian muncul kata Babel di dalam Wahyu pasal 17-18, tentu ini adalah Babel di dalam
kenyataan historis yang lain, tetapi dengan kejahatan, kenajisan yang sama bahkan lebih. Nah, itu. Jadi Babel tidak akan muncul, maka ini memperkuat kesimpulan saya bahwa nanti yang muncul itu adalah Roma baru. Dan suara pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara gilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ini sunyi sepi, padang gurun tandus yang kekal selama-lamanya. Tetapi di sini tadi pagi saya sempat berpikir ini, saudara. Saya belum sempat mencari referensi. Saya mudah-mudahan ini betul ya. Tetapi apa yang saya amati, Itali, Roma itu adalah kota seni. Seni ukir, seni musik. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam hal ini. Tetapi dibandingkan dengan Babel Irak, itu ekonominya maju Irak itu, tetapi tidak berkembang, tidak terlalu populer secara seni. Nah, jadi kota yang akan muncul, yang akan datang itu adalah kota seni. Ya, jadi apa yang saya suka nonton di TV, di YouTube itu, ya, bagaimana artis-artis dan bagaimana seni, lukis seni patung itu dari Itali, dari Roma. Jadi ini memperkuat. Kalau saya tafsirkan di sini secara argumentatif, maka ini saya dapat jadikan sebagai satu dasar bahwa memang yang akan muncul nanti itu adalah kota yang memiliki ciri seni musik dan seni-seni yang lain itu. Dan yang saya amati di dunia ya Roma itu. Ya. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengar lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu bangsa-bangsa disesatkan. Jadi bagaimana pengaruh dari kota itu, ya, diibaratkan di sini seperti tukang sihir. Ya. Karena memang punya daya tarik, punya kenyataan resource yang begitu hebat sehingga bangsa-bangsa datang untuk mendapatkan barang-barang dagangan yang kemudian memberikan penghidupan. Tetapi dengan itu kemudian memudahkan untuk mempengaruhi bangsa-bangsa itu. Ya, ada satu ungkapan dari saya nggak tahu ini apakah betul di tanah daratan Cina, tetapi dia berkata begini, intinya teman saya itu, pejabat mana yang tidak bisa disogok? Nah, itu istilahnya apa maksudnya dia. Pedagang mana yang tidak bisa penguasa mana yang tidak bisa disogok? Nah, ungkapannya adalah begini. Selama ayam jantan itu masih makan jagung, maka demikianlah pejabat-pejabat itu akan bisa untuk dipengaruhi. Nah, jadi karena kekuatan ekonomi, karena kekuatan resources yang begitu hebat dari kota ini, maka dengan itu dia mudah untuk mempengaruhi bangsa-bangsa lain. Nah, ini saya kira saudara yang berkecimpung di dalam bisnis internasional itu sudah tidak akan heran lagi dengan ini. Bagaimana negara Eropa itu sekarang ini masih menahan diri dan tidak mau mengambil tindakan nyata untuk melawan Rusia? Karena ternyata Rusia itu mensuplai gas untuk negara-negara di Eropa. Nah, berarti negara-negara di Eropa itu dibawa pengaruh dari Rusia. Nah, ini contoh konkret yang sekarang ini yang kita bisa bandingkan dengan ayat yang ke-23 itu. Bahwa oleh karena mereka memiliki kekuatan ekonomi yang besar, maka
akhirnya juga memiliki pengaruh yang besar seperti tukang sihir bisa menyihir orang-orang yang menjalin bisnis, menjalin hubungan politik dengan kota itu. Nah, kemudian saudara dikatakan di sini, salah satu alasan kenapa kota itu dimusnahkan, di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Jadi, pemrakarsa, ya, yang memprakarsai terjadinya pembunuhan terhadap rasul-rasul dan nabi-nabi pada waktu yang akan datang itu adalah kota ini. Ya, secara historis itu Babel yang dalam Alkitab, sejarah perjanjian lama, tetapi nanti yang akan datang itu kota ini akan merupakan pusat komando untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang takut dan beribadah. Ya, itu sebabnya maka kota ini menjadi sasaran murka Allah karena kejahatan-kejahatan. Ya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah saya sampaikan secara agak cepat dan karena memang ini sangat padat dan saya percaya apa yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu itu cukup untuk menyingkapkan mengapa kota itu dimurkai oleh Tuhan, karena yang tadi saya sudah uraikan satu demi satu itu. Dan ini berarti bagi kita saudara, jangan sampai saudara terlibat di dalam dosa, terlibat di dalam kejahatan, karena tidak ada kejahatan yang luput dari murka Tuhan. Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Nah, aplikasinya bagi gereja sekarang adalah jaga kekudusan, jaga kesucian. Karena kita hadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita perbuat, baik ataupun jahat. Nah, puji Tuhan, terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Wahyu pasal 18 yang memperlihatkan kepada kami keadilan Tuhan atas umat yang percaya. Pembalasan Tuhan terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada orang-orang percaya. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan juga di masa yang akan datang. Karena itu Bapa, ajar kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan, supaya kami juga dapat senantiasa diluputkan dari malapetaka-malapetaka di tengah-tengah dunia yang senantiasa menghadang kami. Ajar kami Tuhan untuk percaya kepadamu, karena sungguh Engkau Allah yang kuat. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang dapat menandingi Engkau. Dan karena itu Bapa, tolong kami, lindungi kami, supaya kami dapat setia mengiring Engkau sampai pada akhirnya. Hamba-Mu sudah menguraikan secara singkat, cepat dari Wahyu pasal 18 ini, tetapi Roh-Mu yang kudus kiranya terus berbicara kepada umat-Mu, supaya mereka semakin mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam pasal ini. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai. Haleluya. Amin. Amin.